Tiba juga waktunya bagi gua untuk nge-review RTX 5070 Ti, dan kali ini gua kedatangan RTX 5070 Ti dari Asus dengan seri TUF Gaming-nya. Di depan gua ini ada dua kartu grafis, tapi keduanya ini bukan RTX 5070 Ti semua ya, melainkan salah satunya ialah RTX 4070 Ti Super yang akan menjadi pembanding utama untuk si RTX 5070 Ti ini. Kalau kita ngelihat dari MSRP yang tertera pada website Nvidia Indonesia, harga dari RTX 5070 Ti itu ada di angka sekitar 15-an juta ya. Atau mungkin kalau di real marketnya gua rasa bakalan rata-ratanya itu di sekitar 16 juta rupiah lah. Sebetulnya dari segi harga, ini bakalan on par dengan RTX 4080 Super. Dan kenapa gue nggak bandingin dengan RTX 4070 Ti polos, itu dikarenakan RTX 4070 Ti polos itu udah discontinue ya. Ya, kalaupun kalian dapat di marketplace itu gua rasa cuma sisaan stok aja. Karena RTX 4070 Ti polos itu udah di-refresh dengan RTX 4070 Ti Super. Yang mana secara harga juga sebetulnya MSRP-nya itu cukup berbanding lurus dengan si RTX 5070 Ti. Makanya gue bandinginnya ke 5070 Ti, dan di sini gue bandinginnya dengan seri yang sama kali ini. Jadi gua harap hasilnya bisa cukup menggambarkan lah gap performance antara si 4070 Ti Super dan juga si RTX 5070 Ti. Kalau kita ngelihat spesifikasinya, itu sebetulnya antara 4070 Ti Super dan juga RTX 5070 Ti, perbedaannya nggak terlalu begitu jauh. Si RTX 5070 Ti itu punya CUDA core kurang lebih sekitar 500-an lebih banyak lah dari si RTX 4070 Ti Super. Tapi itu juga perlu dibayar dengan power yang sedikit lebih tinggi, sehingga rekomendasi power supply yang harus digunakan jika kalian menggunakan si 5070 Ti itu bakalan lebih tinggi di 850 watt untuk rekomendasinya, bukan minimumnya. Makanya di sebelah gue juga ini udah ada power supply yang nanti gue bakalan pakai juga di testbed ya. Testbednya sih sebetulnya masih sama ya, masih sama-sama menggunakan 9800 X3D. Hanya power supply-nya aja karena Asus juga ngirimin power supply TUF Gaming mereka dengan kapasitas 850 watt ini. Anyway, kalau kita bandingin lagi spesifikasinya si 5070 Ti dengan 4080 Super ataupun dengan 5080, ini selisihnya juga sebetulnya CUDA core-nya nggak terlalu begitu jauh ya. Yang membedakan antara 4070 Ti Super dan 5070 Ti pun itu di bagian memorinya. Untuk RTX 40 series dia masih pakai GDDR6X ya, jadi bandwidth memori yang akan lebih kelihatan beda, dan juga interface dari PCI Express-nya. Kalau kita bicaranya soal desain antara 4070 Ti Super TUF Gaming dan juga TUF Gaming versi 5070 Ti ini, sebetulnya secara looks ada bedanya ternyata. Karena gue cukup kaget pas datang ini kartu grafis 5070 Ti-nya ternyata justru lebih besar ukurannya ketimbang si 4070 Ti Super-nya. Karena kalau gue ngelihat 5080 itu rata-rata ukurannya jadi jauh lebih slim ya dibanding 4080 Super. Tapi untuk seri TUF Gaming ini, 4070 Ti Super-nya justru terlihat lebih slim. Jadi bahkan di sini 5070 Ti-nya udah mencapai 3 slot dan panjangnya pun udah mencapai 33 cm. Sementara 4070 Ti Super versi TUF Gaming itu masih ada di angka 30 cm dan ketebalannya masih kurang dari 3 slot. Kalau fitur sih nggak banyak berubah ya untuk seri TUF Gaming ini. Masih sama-sama menggunakan Axial Tech Fan yang mana ini juga serapan dari seri ROG. Kalau seri ROG kan sekarang udah keluar yang baru tuh, yang versi Astral, dia sekarang Axial Tech Fan-nya totalnya udah ada 4 gitu, di belakangnya udah ada fan-nya juga, jadi jauh lebih beda gitu looks-nya kelihatannya. Tapi kalau ini secara kasat mata sebetulnya masih kelihatan mirip, dan secara fitur pun masih kelihatan mirip. Untuk fitur kayak BIOS switch pun, untuk fitur kayak Q mode dan juga P mode itu masih tetap diberikan ya sama Asus TUF Gaming. Nah, bagaimana dengan perbandingan performanya antara RTX 4070 Ti Super dan juga RTX 5070 Ti? Kita langsung aja cek performance-nya. Tentunya semuanya akan gua bandingkan dengan data reviewan gua kemarin, yaitu RTX 4080 Super, RTX 5080, dan masih menggunakan testbed yang sama dengan 9800 X3D dan kawan-kawannya. Terkecuali PSU-nya aja yang ganti menggunakan TUF Gaming 850 watt Gold ini. Langsung aja kita lihat performance dari 5070 Ti seperti apa. Oke, kayak biasa ya, kita mulai dari GPU temperatur terlebih dahulu. Untuk RTX 5070 Ti TUF Gaming ini, maksimum temperatur saat gua stress test itu ada di angka 64 derajat Celcius. Temperatur ini juga sama persis ya seperti RTX 4070 Ti Super.
Perbedaannya itu di memori temperatur ya. Untuk RTX 5070 Ti ini, meski dia menggunakan GDDR7, dia tuh temperatur untuk memorinya jauh lebih rendah ketimbang si RTX 4070 Ti Super. Tapi ini bisa diwajarkan banget sih, karena tadi kita udah lihat bahwa dimensi dan desain dari 5070 Ti TUF Gaming ini ukurannya memang jauh lebih besar daripada si 4070 Ti Super versi TUF Gaming. Nah, kalau dicek powernya, ini GPU power dari RTX 5070 Ti TUF Gaming ada di angka sekitar 304 watt ya saat dia full load. Nah, lagi idle-nya itu entah kenapa ini 26 watt, agak tinggi. Sementara 4070 Ti Super itu idle-nya rendah sekali di 7 watt. Tapi kalau kita ngelihat full load-nya sih sebetulnya nggak terlalu beda jauh ya. Selisihnya sekitar 19 watt aja sebetulnya. Tapi ini juga membuat si 5070 Ti jadinya kelihatan deket juga powernya dengan 4080 ataupun 4080 Super. Kalau dilihat performance sintetiknya, ini performance sintetik ya, bukan raw performance, tapi sintetik. Di sini untuk RTX 5070 Ti, graphics score pada 3D Mark Firstrike Ultra dapat di angka 18 ribuan. Yang mana ini udah sedikit di atas dari RTX 4080 Super, tapi ya bedanya sedikit banget lah, nggak nyampe 1000 poin. Di TimeSpy itu kurang lebih mirip-mirip juga, bahkan di bawah sedikit dari 4080 Super, tapi selisihnya cuma ya 200-an poin aja. Di TimeSpy Extreme juga selisihnya cuma sekitar 200-an poin aja dari 4080 Super, tapi kalau dibandingin 4070 Ti Super, kelihatannya berasa jauh ya, padahal sebenarnya juga nggak jauh-jauh banget itu. Kemampuan ray tracingnya di Port Royal sih, di sini selisihnya lumayan lah antara si 5070 Ti dan juga 4070 Ti Super. Gimana untuk raw performance di real world skenario-nya? Di sini untuk performance gaming semuanya itu resolusi 4K yang gua tes, dan semua tesnya ini native render ya, hanya resolusinya aja yang memang ada yang pakai upscaler. Jadi di rendernya betul-betul masih raw, belum menggunakan frame generation sama sekali. Di Cyberpunk 2077, kalau kalian lihat pada resolusi native di sini, RTX 5070 Ti itu cukup berimbang dengan RTX 4080 Super kalau kita lihat. Tapi selisihnya juga sebetulnya nggak jauh-jauh banget dari 4070 Ti Super ya, karena selisihnya ya cuma sekitar 10 atau 11 FPS aja. Menggunakan ray tracing tentu akan berat banget, apalagi ray tracing ultra di Cyberpunk 2077 ini. Tapi kalau kita bicaranya konteks performance-nya masih cukup identik juga dengan RTX 4080 Super. Selanjutnya ialah Hogwarts Legacy. Pada Hogwarts Legacy juga kurang lebih seperti itu. Kemampuan pada resolusi native, apalagi kalau nggak pakai ray tracing, itu cukup berimbang dengan RTX 4080 Super. Tapi kalau kita lihat saat menggunakan ray tracing, itu RTX 5070 Ti-nya sedikit lebih unggul. Bahkan 4080 Super sama 4070 Ti Super aja kalau kalian perhatiin sebetulnya bedanya nggak terlalu jauh. Nah, kalau lagi menggunakan DLSS quality juga ya kurang lebih bakalan seperti itu sih. Jadi ini selisihnya betul-betul semuanya pada tipis-tipis semua. Game selanjutnya ialah Black Myth Wukong. Pada game ini juga selisihnya cuma sekitar 5 FPS aja. 5 FPS di sini tuh cuma sekitar 10-an persen berarti ya antara si RTX 4070 Ti Super dan juga 5070 Ti. Ini juga hanya selisih 2 FPS aja dari RTX 4080 Super. Kalau kita menggunakan ray tracing medium, itu bedanya jadi semakin gak kelihatan lagi. Kalau kita pakai DLSS performance ataupun DLSS quality, sebetulnya masih kayak gitu juga sih. Bedanya tipis-tipis aja, baik 4070 Ti Super, 4080 Super, 5070 Ti, dan juga 5080. Selanjutnya ialah Horizon Zero Dawn. Horizon Zero Dawn di sini 5080 kelihatannya paling unggul di resolusi native ya. Yang paling kelihatan beda memang di Horizon Zero Dawn ini. Tapi kalau kita perhatiin si 4080 Super dan juga 5070 Ti, kemampuannya masih tetap identik-identik aja. Game selanjutnya ialah The Last of Us Part 1. Pada game ini juga selisihnya sangat tipis antara si 5070 Ti dan juga 4080 Super. Kalau dibandingin sama 4070 Ti Super, dia masih 2 digit sih perbedaannya, tapi ya ini masih belasan persen aja. Bahkan nggak mencapai angka 20%. Nanti kita bakalan lihat geominnya itu seperti apa. Terakhir, ini adalah Far Cry 6. Untuk Far Cry 6 ini pada resolusi native 5070 Ti sedikit lebih unggul, tapi ya unggul cuma 5 FPS aja dari ratusan FPS. Saat menggunakan ray tracing juga selisihnya hanya 5 FPS aja dari 4080 Super, dan ini juga selisihnya cuma beda tipis ya dari RTX 4070 Ti Super. Nah, kalau dihitung geominnya antara 5080, 5070 Ti, 4080 Super hingga 4070 Ti Super, RTX 5070 Ti itu kemampuannya ya kurang lebih sekitar 18% dari RTX 5080. Ini dalam pengujian gue ya, yang memang title gamenya nggak segitunya banyaknya, cuma config-nya aja yang memang banyak. Kalau misalkan title gamenya lebih luas lagi, pasti geominnya juga bakalan lebih kecil lagi dari
dari ini kok. Begitu pula dengan RTX 4080 Super, ini karena gue ngitungnya sekarang pakai Geomin, dia kelihatannya itu cuma sekitar 19% dari 5080, bukan 21 atau 22% seperti reviewer kemarin. Karena kalau kemarin gue ngitungnya itu masih average. Tapi tetap aja ya, ini berarti menandakan bahwa 5070 Ti dan juga 4080 Super kelihatannya cukup berimbang, dan kalau diperhatiin lagi 4070 Ti Super dan juga 5070 Ti itu selisihnya kurang lebih ya sekitar 11 atau 12% aja bahkan. Oh ya, gue juga nambahin satu pengujian tambahan, tapi ini nggak gue masukin ke dalam data Geomin, yaitu adalah Monster Hunter Wilds, dan ini juga yang gue bandingin cuma 5070 Ti dan 4070 Ti Supernya aja sih, karena memang masih benchmark baru lah. Di sini RTX 5070 Ti itu ya tentu bakalan lebih unggul dari 4070 Ti Super, tapi selisihnya nggak jauh ya. Pada resolusi native dengan ray tracing itu cuma selisih 6 FPS aja dari 50 FPS. Lalu jika kita menggunakan DLSS performance, itu selisihnya juga cuma sekitar 10 FPS aja, yang berarti ya 11 atau 12% lah. Kalau kita pakai DLSS quality juga kurang lebih ya seperti itu, sekitar 11 atau 12%. Jadi seharusnya nggak mengubah angka Geomin tadi juga. Dari tadi kan tesnya nggak ada yang nunjukin PC latency ya, karena memang pengujian sebelumnya nggak ada yang menggunakan frame generation. Pengujian yang menyertakan PC latency itu memang pantasnya kalau lagi mau menunjukkan frame generation. Kalau nggak pakai frame generation, ya itu kalian udah bisa anggap FPS lebih gede ya lebih baik. Tapi kalau pakai frame generation ya belum tentu. Seperti contohnya ya di sini, untuk baseline gue menggunakan 5080 pada resolusi native ya, di situ dia punya PC latency di 54 dengan baseline di sekitar 30-an FPS. Nah di sini RTX 5070 Ti kalau kita pakai frame generation kali 2, itu FPS-nya dia naik jadi 120-an, tapi untuk PC latency masih tetap ada di sekitar 37. Sebetulnya ini menarik sih, untuk PC latency-nya masih cukup baik ya. Karena kalau kita ngelihat RTX 4070 Ti Super pada 115 FPS, dia tuh PC latency-nya sedikit lebih tinggi. Nah untuk di Black Myth Wukong juga ya kurang lebih seperti itu. Yang pasti kalau Black Myth Wukong ini agak susah juga sebenarnya ngukurnya, karena dia nggak punya fitur reflex ya. Jadi ketika kita nggak menggunakan frame generation, refleksnya otomatis off dan PC latency-nya otomatis bubar kalau frame rate kalian kecil. Untuk image generation Stable Diffusion 1.5 di sini untuk RTX 5070 Ti ternyata masih ada di bawah sedikit dari si RTX 4080 Super, dan kemampuannya ini juga sebetulnya nggak jauh-jauh banget dari 4070 Ti Super ternyata untuk image generation seperti di Stable Diffusion. Selanjutnya ialah AI Text Generation. Untuk UL Prokion ini yang gue masukin datanya ialah dari lama, dan datanya ini ialah bukan skor melainkan average token per second. RTX 5070 Ti di sini mendapatkan angka 75 token per second, sementara 4080 Super ada di angka 72 token per second, yang berarti 5070 Ti juga pada skenario LLM ini masih sedikit lebih kencang dari si 4080 Super. 4070 Ti Super lebih pelan, tapi yang nggak jauh-jauh banget juga lah. Nah, kalau di LM Studio menggunakan model DeepSeek R1 lama 8 billion parameternya, di sini 5070 Ti mendapatkan angka token per second yang kurang lebih sama dengan RTX 5080. Ini mungkin disebabkan karena memori bandwidth-nya juga nggak terlalu beda jauh ya dari 5080. Dia sama-sama pakai GDDR7 dan memori speed-nya juga cuma beda 2 GB per second aja dari 5080. Selanjutnya ialah Blender. Untuk Xinjiang Shop ini 5070 Ti kurang lebih ya performance-nya mirip-mirip juga dengan 4080 Super. Ada di bawahnya tapi di bawah sedikit aja dari 4080 Super. Ini juga selisihnya gua rasa cuma sekitar 10%, bahkan nggak nyampe 10% dari 4070 Ti Super ya jika kalian menggunakan Blender. Dan untuk encoding video yang gua masukin di sini baru DaVinci Resolve aja ya. Untuk Adobe gua belum sempat masukin karena waktu yang terbatas juga. Di sini 5070 Ti mendapatkan angka 80 detik untuk project yang memang biasanya gue pakai benchmark. Angka ini juga cukup identik dengan RTX 5080, jadi kemampuan encode-nya jauh lebih kencang semuanya dari RTX 4080 Super. Hanya di encodernya aja, persis seperti review RTX 5080 gue kemarin. Di encodernya aja yang memang selisihnya cukup jauh. Selebihnya ya untuk Blender, untuk AI itu masih nggak terlalu beda jauh. Oke, jujur nih ya, gue agak susah untuk memberikan kesimpulan pada RTX 5070 Ti. Karena kalau kita bicaranya performance uplift dari 4070 Ti Super, sebetulnya kenaikannya nggak terlalu jauh. Cuma sekitar 11 sampai dengan 12% aja bahkan. Yang menandakan ini
justru performance uplift-nya lebih rendah lagi ketimbang 4080 Super ke 5080 dalam pengujian gua kemarin. Yang mana dalam pengujian gua kemarin itu untuk 4080 Super ke 5080 itu uplift-nya bisa sekitar 20% ya. Kalau gue hitung Geomin tadi pada chart yang kalian lihat bahkan nggak mencapai 20%, di sekitar 19. Tapi ya 4070 Ti Super ke 5070 Ti cuma sekitar 11-12% aja. Tapi di satu sisi, RTX 5070 Ti ini justru dia jadi terlihat seimbang dengan 4080 Super dengan harga 16 juta rupiah, yang mana itu juga harga yang identik dengan RTX 4080 Super. Jadi kalau mau dilihat point of view yang berbeda lagi nih ya, untuk kesimpulan si 5070 Ti, ini bisa memang sebagai pengganti RTX 4080 Super. Terutama kalau kalian menginginkan fitur-fitur eksklusif yang memang ada di RTX 50 series seperti multi-frame generation misalnya. Karena RTX 4080 Super nggak memiliki itu. Kalau kalian pingin ngincar performance yang identik dengan 4080 Super dan kalian pingin manfaatin si multi-frame generation, RTX 5070 Ti ini cocok sebagai pengganti ya. Jadi kalau yang mau ngerakit PC baru daripada 4080 Super, langsung lompat ke 5070 Ti aja. Tapi di sisi lain sebetulnya peningkatan performance dari 4070 Ti Super pun nggak segitunya signifikan, karena ya gap antara seri Nvidia ini sekarang jadi betul-betul mepet sekali. 4070 Ti Super itu memang selisih performance-nya nggak terlalu beda jauh dengan 4080 dan nggak beda jauh juga dengan si 4080 Super ya. Memang selisihnya cuma sekitar ya udah segitu aja, 14 atau 15% aja. Jadi gap performance-nya ini masing-masing seri bahkan masing-masing generasi itu semakin mepet. Ini mungkin dikarenakan untuk kelas flagship ya, terutama di seri-seri high-end ini memang nggak ada kompetisinya gitu, sehingga Nvidia betul-betul ngisi kekosongannya itu antara seri masing-masing, bahkan per generasi diisi gapnya sama Nvidia semua. Jadi kalau kita perhatiin, ini bahkan 5070 Ti Super selisih performance-nya ya nggak nyampe 20% dari si 5080 gitu. Membuat si 5070 Ti ini seakan-akan jadi terlihat menarik, padahal sebetulnya kalau kita ngelirik generasi sebelumnya, sebetulnya peningkatannya juga nggak segitunya signifikan. Itu yang bikin gue bingung untuk memberikan kesimpulan utuh untuk si RTX 5070 Ti Super ini. Ya mungkin kesimpulan paling singkatnya betul-betul ini bisa menjadi pengganti dari RTX 4080 Super jika 4080 Supernya itu didiscontinue sama Nvidia gitu. Ya kurang lebih segitu aja sih menurut gue untuk RTX 5070 Ti. Kalau menurut kalian gimana? Atau kalian juga udah nonton reviewan-reviewan lain dari luar negeri, atau kalian punya pendapat sendiri? Coba komen aja di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing. Jangan lupa subscribe, gue Subki, dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.